Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Ketua PPKD, Ketua PPD, PLH, Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, para calon kepala desa beserta tim suksesnya, serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih dalam hal ini kepada panitia yang mana telah memberikan waktu kepada kami para calon kepala desa untuk menyampaikan visi dan misi. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit kami bisa membacakan, menguraikan, dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh masyarakat Ramadan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membacakan, insya Allah sedikit menguraikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa nomor 21. Saling percaya untuk mewujudkan lambatan maju dan berwibawa. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa dalam melaksanakan apapun tanpa mendapat kepercayaan nonsen bisa terlaksana. Maka dalam hal ini seperti yang barusan saya sampaikan bahwa kepercayaan saya adalah modal segala-galanya, terutama kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti saya mendapat izinnya menjadi kepala desa Ramadan, saya meyakini dengan kepercayaan kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat atau Ramadan maju dan berwibawa. Kewibawaan tersebut bisa terwujud ketika melihat antara pemerintah desa beserta lembaga yang ada dengan tokoh masyarakat dan masyarakat saling percaya dengan sepenuh hati. Insya Allah maju dan berwibawa, itu yang menjadi harapan kita semua. Amin. Semoga terwujud. Selanjutnya misi
transparansi, dan bermusyawarah dalam menentukan kebijakan penggunaan anggaran. Ini merupakan harapan semua pihak dan biasanya terjadi miskomunikasi atau salah paham ketika dalam menentukan anggaran, terutama tentang anggaran pembangunan. Jika kita tidak mengadakan musyawarah, maka dengan ini, walaupun di sini sudah ada BPD, yang insya Allah mereka yang menjadi BPD itu orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, tapi bukan berarti di luar BPD atau tokoh di tiap blok di desa Lambatan ada yang berpotensi untuk memberi masukan, mengkritik, bahkan memberi saran seyogianya atau sebaiknya kebijakan yang paling tepat itu yang seperti apa. Selanjutnya visi yang kedua, skala prioritas dan pemerataan dalam pembangunan. Kami berpendapat atau bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Lambatan maju dan berwibawa, karena desa kita besar. Tentu kalau tidak menggunakan skala prioritas dan pemerataan, nonsen itu bisa selesai dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam hal ini kami nanti bersama BPD dan lembaga serta tokoh masyarakat yang ada, kami akan melihat ketika kami menentukan kebijakan pembangunan, mana yang harus saya dahulukan. Tentang anggaran, kalaupun karena kebutuhan tersebut membutuhkan 500 juta misalkan atau 600 juta, kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan diberikan ke salah satu blok, insya Allah mudah-mudahan itu terlaksana. Pemerataan artinya ketika dusun tersebut pada tahun kemarin mendapat bantuan tersebut, untuk tahun berikutnya tentu menunggu giliran yang akan datang. Selanjutnya visi yang ketiga, mengoptimalkan kinerja perangkat desa. Dalam hal ini dengan sangat hormat, bukan berarti kami menganggap bahwa kinerja perangkat desa sebelumnya tidak baik. Artinya tentu sesuai harapan kita, pasti semua mengharapkan yang terbaik. Bahkan pepatah orang tua kita bahwa ketika kita dinasibkan menjadi perangkat desa, artinya kita senantiasa setiap hari belajar dan belajar. Maka dengan hormat, sekali lagi kami tidak menganggap bahwa kinerja perangkat desa sebelumnya dianggap tidak. Cuman kami sebagai pimpinan nanti berkewajiban bersama-sama perangkat desa berusaha dengan sekuat tenaga mengoptimalkan, meningkatkan pelayanan kinerja terhadap masyarakat. Tentunya para perangkat desa bekerja sesuai tupoksinya dengan harapan masyarakat merasa terlayani dan merasa bangga ketika memiliki perangkat desa bekerja sesuai jabatannya masing-masing. Selanjutnya poin yang keempat, pemberdayaan perempuan dan kaum. Dalam hal ini
Apalagi dalam hal ini Karang Taruna, kami bercita-cita regenerasi ke depan, para pengganti perangkat desa tentu dari kalangan muda yaitu Karang Taruna. Kami berharap peran aktif Karang Taruna dalam pembangunan desa yang kami susun dalam visi misi ini. Adapun nanti teknis pemberdayaan perempuan dan Karang Taruna, kalau ada waktu nanti saya sampaikan dalam program kerja mereka. Tapi secara garis besar, kami sangat berharap peran ibu-ibu menjadi tauladan, menjadi kebanggaan para suami untuk mewujudkan minimal keluarga sejahtera, maksimal mewujudkan lambatan maju dan berwibawa. Selanjutnya poin yang kelima, yang terakhir, tercapainya rasa keadilan. Tercapainya rasa keadilan di masyarakat serta menyalurkan bantuan sesuai haknya. Dalam hal ini bukan hanya di desa kita, kami dengar, bahkan insya Allah hampir semua dengar bahwa keadilan selalu diharapkan oleh masyarakat di mana berada. Dan ketika ada bantuan penyalurannya tidak sesuai harapan, itulah yang merasa keadilannya terganggu. Dalam hal ini saya bercita-cita dan tentunya cita-cita kami bisa terwujud ketika BPD, para tokoh masyarakat peran aktif mengawasi dan mengkritisi saya, mengawasi saya untuk mewujudkan. Seperti kita tahu, dalam tahun-tahun ini program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten selalu ada ke desa. Tapi sekali lagi saya mohon hormat, bukan berarti saya beranggapan lain, tapi tentu seperti tadi kita sebagai manusia berharap lebih baik daripada yang sudah. Dan insya Allah saya ketika ada izin Allah mendapat kepercayaan dari masyarakat, terpilih menjadi kepala desa Rambatan. Yang pertama saya akan lakukan apa yang telah Bapak Bowo Rudi lakukan yang baik untuk masyarakat, insya Allah akan saya lanjutkan. Dan ketika apabila mana ada kekurangan, semoga saya memiliki kelebihan untuk melanjutkan atau menyempurnakan program Bapak yang dianggap kurang. Tapi dalam hal ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ada yang merasa tersakiti, apalagi yang tersinggung. Demi Allah, saya tidak ada etikat ke arah saya. Kalaupun ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti bapak-bapak semua, itu semata-mata kebodohan dari saya. Hadirin yang saya hormati, barangkali berapa menit lagi Pak? Ada 2 menit. Program pembangunan. Kami memiliki program pembangunan dua hal dalam pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Arti pembangunan adalah mengadakan yang belum ada atau memperbaiki yang ada. Dalam hal ini kita semua tahu dan kami bercita-cita membangun fasilitas umum atau memperbaiki fasilitas umum yang kita
tahu semua, terutama jalan, sarana olahraga, dan balai desa, masjid, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kemampuan otak saya dan kemampuan anggaran yang ada di desa, kami ingin mengoptimalkan pembangunan tersebut. Dan tentu dalam pembangunan fisik tidak cukup itu dalam pertanian. Insya Allah penyuluhan. Dan tentu bapak-bapak ibu-ibu nanti sekarang lagi dihadapkan kepada program penanggulangan hama. Tentu ini perlu kepedulian dari Pak Camat dan Pak Kapolsek, terutama menghadapi gangguan hama monyet, babi, dan kata. Insya Allah 55 60% demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 1 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Dilanjut dengan calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati tim koordinasi Kecamatan Cindiru, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan diwakili juga yang lain. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD PLH Desa Ramatan, juga Bapak Ketua TTKD beserta jajaran, juga yang kami hormati Bapak-Bapak calon kepala Desa Ramatan beserta timnya, juga yang kami hormati hadirin wal hadirat yang ada di ruangan ini. Sebelumnya kami mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat hidayah dan karunia-Nya, saya dapat mengisi visi dan misi dan program kerja pemerintahan Desa Ramatan sebagai persyaratan dalam pencalonan kepala Desa Ramatan periode tahun 2022-2023. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan bagian besar warga masyarakat Desa Ramatan memberikan saya kesempatan untuk menjadi kepala Desa Ramatan Kecamatan Cindiru, Kabupaten Kuningan kembali untuk periode 2022-2027 yang merupakan periode yang ketiga bagi saya. Tentu visi dan misi program kerja pemerintahan Desa Ramatan adalah merupakan penyempurnaan dari visi, misi, dan program kerja yang terdahulu. Saya bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan segala program yang telah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan memperbaiki segala program kerja yang dianggap masih perlu ada perhatian serius dan untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di berbagai bidang, baik penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparansi, pembangunan fisik non-fisik, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengedepankan fungsi keadilan, berkesinambungan, serta berkeseimbangan dalam segala bidang. Oleh karena itu dalam penyusunan visi, misi dan program kerja pemerintah ini berbagai aspek menjadi bahan pertimbangan, terutama dengan melibatkan keanekaragaman
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta berbagai latar belakang sosial ekonomi masyarakat desa Hambatan. Dengan demikian, dukungan dan masukan seluruh masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan visi misi yang akan saya canangkan dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Hambatan, yang mana dalam visi misi dan program kerja pemerintahan desa Hambatan tahun 2007 yang terpenting adalah agar di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat diperlakukan dengan adil dan lebih baik dalam segala hal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai calon kepala desa Hambatan nomor 2, Kecamatan Tindiru, Kabupaten Kuningan, dengan berbagai pertimbangan dan dengan ketetapan hati demi terwujudnya desa Hambatan yang lebih maju dan lebih baik di berbagai bidang secara menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat desa Hambatan, menetapkan visi desa Hambatan Kecamatan Tindiru, Kabupaten Kuningan periode 2022-2027 adalah visi bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju desa yang maju, mandiri dan berbudaya berdasarkan akhlakul karimah. Itu adalah visinya. Yang kedua, misi saya, satu, mewujudkan, meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa Hambatan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. Yang ketiga, mewujudkan. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa. 5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Hambatan. 6. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. 9. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berdasarkan keimanan dan ketakwaan di desa Hambatan. 10. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. 11. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam hutan, kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, program kerja. Program kerja ada di bidang pemerintahan, yaitu pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa perlu dikurangi dan pembinaan untuk meningkatkan SDM atau masing-masing tidak dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian, aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kedua, peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status,
dalam masyarakat. Panjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. 3. Transparansi keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepala desa dan aparaturnya. Masalah keuangan harus transparan, terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang dapat mengandung alokasinya minimal 1 kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT. Selanjutnya 4. Sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan anggotanya merupakan tokoh wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa. Lalu itu BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah pengadaan perubahan terhadap situasi yang tidak dan kurang, baik menjadi baik dari yang tidak manfaat menjadi manfaat, dan dari rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam, yaitu pembangunan mental atau akhlak dan pembangunan fisik. Selanjutnya tidak pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diharapkan untuk menjadi manusia yang berakhlak terhormat sehingga keunggul kelingkungan kebebasan keadilan dalam menghadapi tantangan hidup. Sarananya adalah pengajian-pengajian, diskusi-diskusi keagamaan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang sangat muda. Selanjutnya bidang pengembangan fisik. 1. Pembangunan sarana transportasi. Pembangunan sarana transportasi adalah untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan, organisasi jalan dan pembangunan gas agar transportasi hasil pertanian dan industri lancar dan menekan biaya. 2. Pembangunan sarana kesehatan antara lain posyandu. 3. Pembangunan sarana keamanan adalah lain pengadaan pos kamling di setiap dusun. 4. Pembangunan sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal antara lain TK, SD, SMP, SMP, dan SLTA. Sedangkan pendidikan non formal diantaranya kelompok bermain, PPA, BPA, dan pondok pesantren. 5. Pembangunan sarana olahraga antara lain lapangan futsal, lapangan polo, bulu tangkis, dan lain-lain. Dengan pembangunan sarana seni dan budaya. Bidang seni pengadaan alat-alat seni tradisional. Bidang budaya pembangunan tempat ibadah, mushola, masjid, majelis, pembangunan atau rehab bertilahu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mengingat seimbang waktu yang sudah diberikan oleh panitia, sehingga lagi kami calon kepala desa atau tujuan, mohon maaf atas segala penyampaiannya. Mungkin program visi dan misi saya kurang berkenan, itulah yang saya bisa sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Calon Ketua. Lanjut dengan penyampaian visi misi nomor urut calon 3. Waktu dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamul muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Ali. Alhamdulillah, puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu Maha Pengampun. Salawat dan iring salam semoga senantiasa terlimpah curah ke junjungan kita semua Paduka Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami salam hormat dan salam taklim kami wabil khusus kepada Bapak Camat Kecamatan Ciniro yang kami muliakan serta kami hormati, juga mungkin kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Ciniro atau yang mewakilinya yang kami hormati, Bapak Karamil yang mewakilinya yang kami hormati. Tidak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rambatan Bapak IND Sanjaya SC. Juga yang kami hormati juga kami muliakan Bapak PLH Kepala Desa Rambatan. Tidak lupa pula kepada Bapak BPD, Ketua BPD beserta rekan-rekannya yang hadir di sini yang sama-sama kami hormati juga kami muliakan. Tidak lupa salam takdim kami kepada Bapak-bapak calon kepala desa Rambatan, juga kepada tim sesnya salam hormat dan takdim kami, mudah-mudahan diterima. Tidak lupa salam hormat, salam cinta, salam sayang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda. Tak lupa pula salam takdim, salam cinta kepada raja kami, yaitu masyarakat desa Rambatan. Mudah-mudahan masyarakat desa Rambatan pada saat ini dia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada para tamu yang hadir di sini yang tak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memaparkan visi dan misi. Visi dan misi kami adalah menuju Rambatan yang maju, menuju Rambatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang kami hormati juga kami banggakan, apa itu visi? Visi adalah tujuan. Visi adalah cita-cita. Visi adalah harapan. Harapan adalah impian, dan kami seorang santri memiliki harapan, memiliki impian untuk desa kami tercinta, yaitu desa Rambatan. Apa harapan kami sebagai santri? Apa tujuan kami sebagai santri? Kami ingin mewujudkan desa Rambatan yang alami. Kami ingin mewujudkan desa Rambatan yang harmonis. Kami ingin mewujudkan desa Rambatan yang mandiri. Kami ingin mewujudkan desa Rambatan yang amanah. Kami ingin mewujudkan desa Rambatan menjadikan desa bercontohan, sehingga wujudnya desa yang amanah, sehingga wujudnya desa yang adil, sehingga wujudnya desa yang sejahtera, maka
ketiga, kenapa kami ada di sini? Kenapa kami mendaftarkan diri untuk menjadi kontestan sebagai kepala desa? Itulah harapan kami. Hadirin yang kami muliakan, kami duduk di sini, kami mendaftarkan diri bukanlah untuk sebuah golongan, bukanlah untuk diri kami pribadi, bukanlah untuk pendukung kami, tapi kami mendaftarkan untuk jadi kepala desa adalah satu, ingin desa Rambatan maju, jauh lebih maju, sehingga kami berbuka hati untuk bismillahirrahmanirrahim kami mendaftarkan diri jadi kepala desa di desa Rambatan. Saya yakini calon yang 5 ini semuanya baik, tidak ada yang buruk, semua punya misi dan misi yang baik. Tapi terserah masyarakat apabila ingin memiliki desanya maju, maka pilihkan yang terbaik dari yang baik. Kita bukan memilih golongan, saya ulang, tapi kita memilih pemimpin untuk masa depan supaya bisa memajukan desa kita tercinta. Itu harapan kami. Lalu kami tuangkan, kami jabarkan dalam sebuah misi. Misi apa itu misi? Misi adalah kendaraan di mana kita supaya sampai kepada tujuan yang tadi kami beberkan. Apa kendaraannya? Sedikit yang kami jabarkan, cuma 5. Tapi pun kami uraikan semua. Nanti kalau Allah takdirkan atau Allah izinkan, insya Allah akan kami kerjakan. Salah satu pemaparannya daripada misi kami, yaitu yang pertama, kami ingin menyelenggarakan pemerintahan tata kelola desa yang transparan, yang bersih, yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kenapa itu semua diawalkan? Karena sebuah organisasi adalah keluarga. Apabila kita sudah bisa memperbaiki keluarga, maka insya Allah tatanan yang lain akan jauh lebih baik. Jadi kita ketika sudah bisa memperbaiki keluarga, insya Allah kita akan bisa memperbaiki RT atau kampung. Setelah itu bisa akan memperbaiki desa dan seterusnya. Ibadah Allah hadirin yang kami muliakan. Yang kedua, salah satu misi kami ingin memaksimalkan pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana publik yang terarah dan bertahap serta menjaga lingkungan dan alam. Hadirin yang kami bahas sedikit ini adalah alam. Alam di desa Rambatan berpotensi sangat besar sekali dan alam itu mesti kita jaga. Kenapa mesti kita jaga? Buat warisan anak cucu kita ke depan. Jangan kita rusak, jangan kita gali, jangan kita bongkar, sebab itu adalah milik anak cucu kita kelak ke depan. Kalau tidak ada manfaatnya sekarang buat kita, buat apa kita gali, buat apa kita bongkar? Tapi kalau itu bisa membaiki desa kita, baru boleh kita bongkar kekayaan alam kita. Sebab hidup mesti berkelanjutan setelah kita ada anak cucu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, menciptakan iklim masyarakat harmonis, agamis, dan partisipatif. Insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan. Yang kelima, mengoptimalkan peran pemuda dan kaum perempuan dalam mengkreativitaskan dan pembangunan desa. Itu insya Allah kalau Allah izinkan. Hadirin yang kami muliakan, juga kami hormati, tidak banyak kata yang kami sampaikan, tapi satu kata yang kami sampaikan, beri kami kesempatan, insya Allah kami akan buktikan. Salam 3 jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon gubernur telah menyampaikan visi dan misinya. Lanjut dengan calon nomor urut 4. Waktu dan tempat habis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Camat yang saya hormati, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Pak Ketua BPKB saya hormati, Ketua BPD, Ketua Pak LPH, Kepala Desa Ramakan yang saya hormati, rekan-rekan kami yang di depan saya cintai, seluruh nanti yang mencalonkan diri menjadi kepala desa saya cintai. Saya mau mengeluarkan visi-visi ini mereka berapa ya? Bapak ini berdiri orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat serta karunia dan sholawat serta salam kita curahkan limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat berserta kita beserta kita semua yang saya hormati, yang saya mohon doanya untuk mencalonkan diri saya sebagai calon kepala desa Rambatan. Dengan adanya saya berdiri di sini, saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang satu, membangun desa yang agamis. Yang kedua, kejujuran dan yang amanah. Ketiga, kemasyarakatan. Keempat, pemerataan. Uraian pembangunan desa yang agamis dengan adanya kegiatan keagamaan yang sudah ada lain bermacam-macam jenis. Kegiatan saya tentang keagamaan saya mempunyai cita-cita untuk meningkatkan demi penunjangan pendidikan keagamaan sehingga dapat mewujudkannya masyarakat muslimin yang berkualitas. Yang kedua, kejujuran yang amanah, jujur. Jujur akan arti melaksanakan amanah dan kepercayaan dari semua lapisan masyarakat yang didasari dengan nurani. Yang ketiga, kemasyarakatan jika Tuhan mengizinkan kesempatan pada saya untuk jadi seorang kepala desa, maka nanti akan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan aturan pemerintah, juga akan melayani masyarakat sesuatu dengan kepatuhan yang ada pada saya sehingga masyarakat merasa sejahtera.
Yang keempat, 5 menit. pemerataan sesuatu pemerataan dan pemberian juga tindakan yang tidak memperbedakan jika dilihat dari beberapa sisi, misalnya agama dan martabat seseorang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan kepada bapak semua. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada calon nomor 4 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Lanjut dengan penyampaian visi misi nomor urut 5. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Ketua PPKD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak PLH beserta jenjang perawatnya, yang saya hormati Bapak-bapak calon beserta tim suksesnya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Sri Baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya yang mudah-mudahan istiqomah pada ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya sebagai calon penerima akan menyampaikan visi misi sebelum menyampaikan visi misi, saya akan mendefinisikan visi dan misi. Visi adalah pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan visi. Dan visi yang akan saya sampaikan, visi saya gotong royong membangun bersama rakyat, membara menuju desa Ramatan yang maju, adil, merata, dan bekerja penuh semangat berdasarkan iman dan takwa. Misi poin 1, meningkatkan profesional pemerintahan desa yang jujur, berwibawa dengan pengambilan keputusan yang tepat dan tegas. 2, meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan suasana 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 3, membudidayakan sumber daya desa khususnya sektor pertanian. 4, meningkatkan kerukunan dan kedamaian umat beragama, karena di desa Ramatan kita ada 2 agama. Visi dan misi saya dari calon nomor 5 ada 5 poin. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang saya hormati, penyampaian visi misi para calon telah selesai kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan di sini barangkali kami selaku pemandu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan acara penyampaian visi dan misi telah selesai di akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut barangkali acara selanjutnya yaitu acara nomor 7, pengucapan deklarasi damai yang akan dipandu oleh Bapak Ketua PPKD dan para calon. Mohon untuk berdiri lurus dengan kursi depan kursi menghadap presiden, menghadap ke kanan. Para calon mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Pak Ketua. Sesuai tadi yang disampaikan, barangkali untuk penyampaian deklarasi damai ini sebagai mana bentuk diikuti oleh peserta calon kepala desa Rambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan, guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kondusif, aman dan nyaman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, tahun 2021. Kami sepakat mendeklarasikan untuk melaksanakan Pilkades secara damai sebagai berikut. Kami akan saling menghormati masing-masing calon kepala desa Rambatan dalam melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami akan senantiasa tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta akan menjaga ketertiban dan kondusivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kami akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik, intimidasi, dan provokasi dalam kegiatan pemilihan kepala desa dalam meraih kemenangan. Kami tidak akan melakukan praktek jual beli suara, manipulasi suara, dan penyuapan kepada pemilih dan
panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk apapun. Kami akan menghormati proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan panitia pemilihan kepala desa. Kami akan menerima dengan ikhlas kekalahan dan mengakui kemenangan yang sah dalam pemilihan kepala desa tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan menyampaikan isi deklarasi kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon kepala desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, tahun 2021. Demikian deklarasi ini dibuat dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun demi terselenggaranya pemilihan kepala desa yang kondusif, damai dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih para calon yang bersuara dan dilanjut dengan acara penandatanganan deklarasi damai yang di atas meterai nomor urut calon 1. Dilanjut nomor urut calon 2. Dilanjut nomor urut calon 3. Dilanjut nomor calon 4. Dilanjut nomor urut calon 5. Selanjutnya dari tim pemenangan calon nomor urut 1 Franky Cahyana. Nomor urut 2 A Sigit P Sarjana.
tim pemenangan calon 3 Pak Alidin. Pemenangan calon nomor 4 Pak Muhardi. Tim pemenangan nomor calon 5 Pak Hib. Lanjut dengan panitia lapangan Pilkades Kabupaten Biru yang nomor 1 yang terhormat. Lanjut Pak Kapolsek. Lanjut PLH Kepala Desa. Dilanjut Pak Ketua DPRD. Lanjut Pak Ketua PPKD. Semua anggota tim PPKD. Alhamdulillah acara penandatanganan deklarasi selesai dilaksanakan. Dilanjut dengan acara penutup. Barangkali untuk rencana acara penutup barangkali kami di sini selaku ketua acara dalam acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata dan ucap saya yang telah berkenan di bapak-bapak semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut barangkali di sini ada sesi foto didokumentasikan barangkali teknik foto berjabat tangan sesama calon. Yang kedua
Oke, siap. Barangkali acara sudah selesai. Mangga pada undangan barangkali yang mau mendengarkan apa. Enggak, apa kalau boleh. Pak,